Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Surat selaku Kepala SD Kalikowong, yang saya hormati Pak Rahmatullah SPD selaku CGB yang akan memberikan paparan, sekaligus rekan-rekan semuanya yang saya hormati pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita dapat berjumpa dalam suasana yang meriah, yang ceria, alhamdulillah, tanpa suatu halangan apapun. Amin. Serta marilah senantiasa kita sambungkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Senantiasa kita nantikan syafaatnya besok yang akhir ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya selaku pembawa acara pada hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan ke-11 SD Kalikowong untuk membacakan berbagai acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, acara yang ketiga adalah pemaparan materi sekaligus sesi tanya jawab, acara yang keempat refleksi, dan acara yang kelima adalah penutup. Marilah kita bersama-sama mengawali acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Surat SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Maaf saking berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rahmatullah SPGSD yang saya tanyakan selaku calon guru penggerak, serta Bapak Ibu guru peserta atau anggota dari tim kita untuk guru penggerak. Pertama, kita bacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu. Hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam suasana yang sehat tanpa ada suatu apapun rumah. Amin. Serta salawat salam kita juga kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Rahmatullah yang saya banggakan. Untuk kali ini Bapak Rahmatullah akan memaparkan nanti yaitu untuk modul pembelajaran yang budaya positif. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu guru semua beserta rekan untuk dapat mengikutinya dengan seksama dan nanti bisa menjadikan motivasi pembelajaran buat Bapak Ibu guru di kelas masing-masing, sehingga arah pembelajaran kita nanti akan lebih baik sesuai dengan harapan kita untuk menjadikan pembelajaran yang menyenangkan serta di sini menumbuhkan perkembangan jiwa anak yang berkarakter dan berbudaya positif, yang kurang lebihnya sesuai dengan kondisi saat ini. Tuntutan pendidikan kita adalah untuk yaitu menjaga yang namanya 3 restitusi dalam pendidikan. Nanti Bapak Ibu guru, wali kelas yang lain juga akan mendapatkan ilmu-ilmunya. Dan terima kasih untuk Bapak Rahmat yang telah siap untuk menghadapi kegiatan sebagai calon guru penggerak. Kami keluarga SD Negeri 2 Kalikowong dan saya selaku kepala sekolah sangat mendukung untuk kemajuan nanti pendidikan di SD kita Kalikowong 2 tercinta ini. Kiranya demikian saja harapan dari kami. Banyak kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seterusnya. Akhirul wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waktu selanjutnya kita serahkan kepada pembawa acara. Monggo. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Kelurahan Libowo. Melanjutkan acara yang selanjutnya adalah pemaparan diskriminasi positif yang akan disampaikan oleh Bapak Abdullah SPSD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru SD Negeri 2 Bagong yang kami hormati, mukadimah saya ikut Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf, saya di sini mengganggu waktu panjenengan semua yang waktunya istirahat. Hadir di sini, saya ucapkan terima kasih telah memenuhi undangan saya, karena ini adalah merupakan bentuk aksi nyata tuntutan dari pendidikan guru penggerak. Saya selaku CGB di angkatan 11 ini harus melakukan diseminasi kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menerima kegiatan ini, guys. Ya, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika nanti insya Allah kita akan belajar bersama kurang lebih ya 1 jam. Betul-betul Pak Ibu, Aksi nyata modul 14 ini adalah tuntutan saya sebagai CGP, harus tentang budaya positif. Nah, di dalam aksi nyata ini saya membuat rancangan tindakan aksi nyata. Sebelumnya, latar belakang pembuatan aksi nyata ini adalah penumbuhan karakter yang baik, sangat diperlukan di suatu sekolah, yang salah satu caranya dengan menerapkan budaya positif di sekolah, terutama di sekolah kita Bapak Ibu. Budaya untuk menciptakan disiplin selama ini adalah dengan adanya peraturan yang murid harus mematuhinya. Jadi selama ini kita membuat peraturan yang notabene-nya murid-murid kita sebenarnya tidak tahu menahu, tahu-tahu suruh melaksanakan kegiatan peraturan tersebut. Ngoten Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan belajar tentang merubah peraturan-peraturan itu menjadi sesuatu yang disepakati bersama-sama dengan murid-murid tercinta kita. Nah, biasanya peraturan harus dipatuhi dan ketika melanggar akan mendapatkan sebuah Bapak Ibu? Sanksi atau hukuman. Nah, di sini dengan aksi nyata ini diharapkan para guru saya ya, terutama, dan mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh Bapak Ibu semuanya, bisa menerapkan saling mendukung, berkolaborasi untuk bersinergi bersama-sama membangun budaya positif sekolah kita. Tujuannya aksi nyata yang saya buat yang pertama untuk kita, untuk para guru, yaitu untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Itu salah satu tujuannya untuk kita para guru. Sedangkan aksi nyata yang kedua tujuannya adalah untuk menciptakan murid yang merdeka dan disiplin dari yang kuat. Kalau kita mendengar istilah merdeka, tepat sekali hari ini bulan Agustus, biasanya mau memperingati kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini tapi murid yang merdeka itu bukan merayakan kemerdekaan bukan, tapi murid yang merdeka secara lahir batin, datang ke sekolah tidak dengan tekanan, dengan senang hati, karena memang suka dengan sekolah kita, suka dengan guru-guru kita, suka dengan pembelajaran yang diajarkan. Mudah-mudahan seperti itu dengan menerapkan disiplin yang kuat. Tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dengan siswa-siswa. Jadi siswa nanti diharapkan mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Itu 5 masa tindakannya. Yang pertama, kemarin saya sudah menghadap beliau Bapak Kepala Sekolah untuk kegiatan ini, alhamdulillah sudah disetujui dan hari ini terlaksana. Kemudian yang kedua, hari ini sudah mengumpulkan panjenengan semua. Yang
ketiga, saya harapkan nanti kita bisa berkoordinasi dan berkolaborasi tidak hanya dengan rekan guru tapi dengan wali kelas, dengan para guru dan wali murid juga ya, untuk membuat kegiatan kelas di kelas masing-masing untuk disepakati bersama-sama. Ya, nah dukungan yang dibutuhkan untuk kegiatan ini ya tentunya dari seluruh warga sekolah agar rancangan saya dapat berjalan dengan lancar. Sarana prasarannya alhamdulillah sudah tersedia nih Bapak Ibu. Ini ada proyektor, laptop, wifi, ruangan yang memadai, alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Ya, pelaksanaan hari ini tanggal 13 Agustus tahun 2024 bertepatnya di ruangan kelas 1 SD Negeri 2 Malikowong. Jumlah pesertanya 11 orang ya. Ya, terima kasih. Masih lengkap. Nah, pengibasannya hari ini betul sama tanggal 13. Oke. Langsung saja saya akan ke ini Pak. Oke. Tampilan. Oke. Mulai ke slide pertama Pak. Ya, ini kegiatan hari ini adalah diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Malikowong. Sebelumnya mari kita pahami bersama-sama ya. Jadi miskonsepsi itu adalah ilusi. Pemahaman yang selama ini dianggap kita betul tetapi ternyata salah. Itu miskonsepsi. Jadi selama ini kita mendengar yang pertama itu guru mengontrol murid. Seakan-akan guru itu menjadi teacher center, pusat dari pembelajaran. Padahal yang seharusnya kan bukan. Pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Betul Pak tidak Bapak Ibu? Betul ya? Betul. Seperti contoh ketika panjenengan menggenggam emas misalnya, menggenggam emas di tangan panjenengan. Ketika saya suruh buka emasnya, ketika panjenengan bersikeras tidak membuka, apakah saya bisa membukanya? Tidak ya? Tidak kan? Nah, itu gambaran bahwa sebenarnya murid pun seperti itu. Murid itu mau karena mungkin terpaksa atau membuka kemauan dirinya dengan terpaksa. Walaupun pada dasarnya murid itu berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ketika murid itu tidak mau, tidak mengizinkan dirinya dikontrol, ya otomatis tidak mau, tidak terjadi. Jadi ketika panjenengan menyuruh murid panjenengan dan muridnya melakukan, oh berarti murid panjenengan sedang membuka diri, mau untuk dikontrol. Tapi ketika dia tidak mau, ya sudah. Artinya kita tidak punya kuasa atas itu. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Apapun perilaku murid itu pasti ada alasannya, pasti punya tujuan. Seperti kemarin ada anak yang minta uang sama adik kelasnya. Setelah ditanya, memang betul ada tujuannya. Mungkin karena uangnya kurang, atau mungkin karena merasa puas, mungkin karena senang dengan menjadi temannya. Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Miskonsepsi teori kontrol yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kelihatannya betul, tapi itu ternyata miskonsepsi. Jadi penguatan positif efektif dan bermanfaat ternyata belum tentu. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, misalnya, adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya
dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi justru malah mau membatasi kebebasan sang murid. Yang ketiga, misconceptory control yang ketiga adalah kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Seakan-akan kita berpikir kalau kritik dan membuat rasa bersalah itu akan menjadi menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal misalnya. Mereka itu belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kadang kita guru kan memang dilema. Jadi seorang guru itu penuh dilema. Pernah merasakan Bapak Ibu ya? Iya kan? Kalau keras salah, terlalu halus juga salah. Halo Bapak Ibu? Masih semangat? Oke. Bagaimana biar tidak ngantuk kalau kita ice breaking dulu? Mohon berdiri ya? Iya, berdiri. Ya, ada video ice breaking. Nanti ikuti gerakannya ya. Biar badan kita tidak pegal-pegal. Oke, tangan diputar-putar itu judulnya. Ya. Bisa diteruskan Bapak Ibu? Oke, silakan. Sampai dulu dulu. Putar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar. Masih belum sampai? Oke, siap. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Di apa di gereja?
Biar tidak ngantuk Bapak Ibu, oke? Ya, karena materinya ini sedikit membuat kita ngantuk, apalagi jam-jam seperti ini memang baru diisi, terus alirannya ke otak kita menyuruh mata kita untuk memejamkan mata. Oke, saya lanjutkan, oke? Oke, yang keempat, miskonsepsi teori kontrol yang keempat, orang dewasa berhak memaksa. Bapak Ibu guru semua dewasa, dianggap kita orang dewasa seakan-akan kita punya kuasa berkuasa, dan apa yang kita perintah seakan-akan harus dituruti. Mungkin mulai dari sini kita belajar. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi apapun yang kita ucapkan, apalagi kita memaksa ke anak, apalagi panjenengan nyenjewu Pak Sugino berapa tahun Pak Sugino? Usia sekarang berapa tahun? 48. Boleh pakai mic Pak Sugino? Mohon maaf, pakai mic. Iya. Dari umur 12 tahun sampai 40 tahun Pak Sugino, pasti ada kejadian-kejadian negatif maupun positif. Betul? Betul. Misalnya ketika waktu SMP atau SMA pernah mengalami kejadian negatif atau tidak Pak Sugino? Pernah. Bisa ceritakan pada kita semua Pak Sugino? Iya, benar. Oke, coba tolong diceritakan biar kita. Saya ceritakan ya pengalaman saya waktu di SMP itu ya. Pernah ya saya dipaksa gitu. Tapi sebenarnya tidak sesuai dengan hati nurani saya gitu ya. Sangat dan hati nurani. Terutama di olahraga ya. Iya Pak. Di olahraga yang sangat sekali saya tidak bisa, tidak saya senangi, tapi saya terlalu dipaksa untuk bisa gitu. Ya ada sisi positifnya memang ada, tapi dengan hati nurani saya kadang memberontak itu. Oh begitu ya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Sugino. Tepuk tangan Pak Sugino. Ya, betul. Jadi setiap diri kita masing-masing pasti pernah mengalami sesuatu hal yang sampai detik ini masih teringat. Betul. Betul ya. Baik kejadian negatif maupun positif. Tapi yang biasanya mudah diingat adalah yang negatif. Seperti tadi Pak Sugino ketika SMP tidak suka tapi dipaksa. Nah, begitu juga murid kita sebenarnya. Ketika kita berbicara kasar, mohon maaf ya, berbicara kasar kemudian membentak atau menyuruh memaksa, kalau mereka benar-benar tidak mau, dia akan selalu mengingat. Betul ya? Bahkan saya sendiri juga pernah. Saya pernah mengalami kejadian seperti itu yang yang tentunya bertentangan dengan hati nuraninya. Oke? Itu salah satu ketika orang dewasa berhak memaksa. Misalnya Bapak Ibu guru memaksa anak atau mengeluarkan kata-kata kasar, itu akan diingat sepanjang waktu. Sekarang oke, masih kelas 2, kelas 3 masih kecil. Besok kalau SMA udah besar akan teringat. Dulu ketika saya kelas 2 saya pernah dimarahi sama Pak Sugino misalnya. Oke, Bapak Ibu pernah mengalami kan? Nah seperti itu. Jadi harus berhati-hati dan akan membentuk hubungan permusuhan. Next paparan. Nah, sekarang kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi panjenengan bisa mirsani yang itu jelas apa tidak Bapak Ibu? Jelas Pak. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Kita dianggap kebutuhan kita sama. Nah, kalau menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita adalah berbeda. Jadi murid panjenengan yang satu kelas 30 anak itu punya 30 karakter, punya 30 kepribadian. Jadi tidak sama.
Mereka tidak serta-merta pasti apa yang jenengan harapkan bisa sesuai pemikiran mereka. Betul kan? Iya. Semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, selama ini kita bicara teori seperti ini, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil hikmah, mengambil ilmu dari teori kontrol ini, bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Bahkan pembelajaran sekarang sudah ada diagnosis, ya, asesmen diagnosis untuk membedakan, untuk mengelompokkan anak-anak, atau biasa disebut apa Bapak Ibu, pembelajaran yang berdiferensiasi, bukan membedakan, tetapi mengelompokkan sesuai minat mereka. Seperti itu ya. Nah, salah satunya itu. Stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang berusaha memahami. Yang keempat, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau buruk, salah, gitu. Itu stimulus responnya. Kalau kita belajar dari kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu mungkin mulai nanti melihat-lihat, mengira-ira murid-murid panjenengan yang berbeda siapa, yang cok usil, yang apa, panjenengan nanti dekati kebutuhan dia apa sebenarnya, yang ingin dia sampai apa. Kok bisa seperti itu? Kita akan mengetahui nanti. Yang berikutnya, stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Begitu juga murid. Murid, seperti tadi saya katakan, tidak serta-merta akan patuh dengan kita. Karena murid punya daya untuk mengontrol dirinya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika membujuk gagal, dipaksa biasanya. Tapi yang seharusnya adalah berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada alternatif tindakan yang tepat. Model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang, win-win solution. Seperti itu. Lanjut mana? Oke. Sekarang kita akan belajar dari di awal budaya positif. Salah satunya adalah disiplin. Sebelum ke disiplin positif, kita akan mencoba menelaah makna dari disiplin. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Ya, apakah telah efektif? Sudah efektif atau belum Bapak Ibu? Belum, Bu. Ada yang sudah di kelasnya panjenengan? Penerapan disiplin di kelas panjenengan sudah efektif atau belum? Belum ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, mungkin beberapa. Siap. Nah, kalau belum sempurna, apakah masih perlu ditinjau kembali, Bapak? Wajib. Mari nanti kita tinjau kembali. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, pertanyaan pertama itu nanti akan kita jawab bersama-sama di slide selanjutnya. Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Jadi kan bisa bertanya dengan diri sendiri ya, jangan sama sampingnya. Bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan dari yang lain?
Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Berarti terpaksa ya. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi melakukan sesuatu karena ada maunya. Ini banyak terjadi. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Pernah Pak? Pernah. Melakukan sesuatu ingin mendapatkan pujian atau senyuman dari orang lain? Sering. Oke. Bu Muslimah sering katanya. Boleh bercerita kepada kita sering-sering Bu Muslimah? Ya. Contohnya ketika apa? Ketika jual jajan dijauhkan sari. Bu Muslimah tadi mengatakan sering melakukan sesuatu hanya ingin dipuji atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Pakai mic. Oke, bisa di dalam, bisa di luar. Karena kita sebagai manusia ya kadang nih, dimanapun berada. Ya mungkin ketika bapak penjaga kita tidak datang ke sekolah, saya membuatkan minum. Oh, sudah. Dipuji. Oh, gitu ya. Seperti itu ya. Biasanya Pak Sunan yang wah cantik sekali Bu Muslimah, gitu kan. Iya. Berarti hanya ingin mendapat pujian, tidak apa-apa. Itu contoh real dan nyata yang terjadi di sekitar kita. Atau mungkin kita melakukan sesuatu untuk ingin mendapatkan hadiah. Pernah Bapak Ibu? Pernah Oke? Pernah Pak An? Oke, bisa cerita Pak An? Dulu waktu kecil kalau puasa kan itu sulit nahan lapar. Nah itu kalau dimiliki duit 100.000 saya jadi puasa. Oh iya. Itu sudah dapat dua contoh. Ketika masih kecil mau puasa sampai maghrib sebenarnya tidak mampu kan? Tapi karena diiming-iming ini loh, nah 100.000 nanti kalau kamu sampai maghrib, akhirnya ada motivasi. Begitu. Itu real dan memang banyak sekali motivasi kita melakukan sesuatu karena hal-hal itu. Atau untuk mendapatkan uang. Banyak ini, terutama anak-anak kita ya. Ya, biasanya disuruh pergi ke warung, dia tidak mau kalau uangnya pas. Gimana? Disuruh beli minyak harganya 9.000, mesti mintanya lebih dari itu. Betul Bapak Ibu? Oke. Ya. Nah, banyak sekali. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu selain itu? Mungkin ada yang bisa menjawab. Selain alasan tadi, orang melakukan sesuatu punya alasan. Kira-kira apa Pak Kepala? Monggo. Kalau melakukan sesuatu itu pasti memang ini yang menjadikan motivasi sebenarnya adalah mungkin bukan berasal dari diri sendiri yang muncul, namun sesuatu itu bisa kita dapatkan apa yang menjadi motivasinya. Misalnya seperti tadi, seperti contohnya kita sebenarnya tidak mampu untuk berpuasa, tapi diberi hadiah langsung loloh. Aku tak puasa itu karena demi hadiah. Nah, kemudian yang lain misalnya dengan bukan hanya berhadiah, itu misalnya kita dalam berpola bertingkah laku, kita sering kalau di hadapan orang tua itu kita mundur-mundur, misalnya mundur-mundur memberikan hormat, itu kemudian kita mendapat penilaian dari orang tua. Wah, kowe iki sopan banget, angger nang ngarepe wong aku ngeritik-kritik. Wah, itu diberi senyuman, kemudian apresiasi dengan jawaban, itu anak akan lebih meningkatkan lagi. Itu dengan bentuknya narasi Pak. Demikian, kita bukan hanya bentuk materi, tapi juga bentuk ungkapan bahasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas sharingnya. Jadi memang banyak sekali alasan orang melakukan sesuatu ya. Lanjut Pak. Kalau tadi makna disiplin, sekarang makna kata disiplin sendiri itu apa? Kata disiplin. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Teratur. Teratur.
Ada lagi? Melaksanakan sesuatu tepat waktu. Oke. Apalagi disiplin. Sesuai aturan gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Betul, tadi yang disampaikan oleh Pak An dan Bu Muslimat. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Jadi seakan-akan kalau anak yang tidak disiplin siap dengan hukuman. Ada korelasinya biasanya kita hubungkan. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Walau memang sama sekali udah nggak bisa ada alternatif yang lain, baru ada hukuman. Jadi pahami Bapak Ibu ya. Jadi hukuman itu bukan serta-merta di awal ada pelanggaran terus ada hukuman, jangan. Tapi kalau bisa itu di paling akhir. Syukur-syukur tidak dipakai kalau sudah mendapatkan solusi yang lain. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau disuruh disiplin, biasanya orang akan merasa tidak nyaman. Seperti Bapak pendidikan kita, beliau Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh berdisiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin itu disiplin pribadi ya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Diambil dari buku Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470. Jadi intinya disiplin itu harus ditanamkan dari diri kita sendiri. Nah, sekarang kita belajar ke yang disiplin positif. Kalau positif itu bagus Pak Bu. Positif bagus ya? Ya, seperti ibu-ibu positif hamil kan bagus, namanya diharapkan. Positif kalau dites positif, wah alhamdulillah nambah lagi contohnya. Tambah lagi. Iya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, atau kita sering menyebutnya reward, ancaman maupun hukuman. Jadi harapan kita, disiplin murid-murid kita itu bukan karena kita akan memberikan imbalan, bukan karena kita memberikan ancaman, bukan karena kita memberikan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu harapannya. Nah, sekarang kita akan belajar nilai-nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu guru kelas 1, guru kelas 4, guru kelas 2 dan guru kelas 5 yang lebih dulu sudah melaksanakan
kurikulum Merdeka ya. Yang terakhir adalah kelas 3 dan 6. Tentunya sudah sangat paham profil pelajar Pancasila. Betul Bapak Ibu? Sudah paham ya? Profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman. Bumutmanya bisa? Oke. Mic-nya mana Bu? Aslinya tolong diberikan. Bumutmanya ini adalah guru kelas 1 yang sudah kelas IKM berapa tahun? Sudah berjalan 3 tahun. Oh 3 tahun ini ya, ya. Ya. Profil pelajar Pancasila yang saya ketahui itu ada 6. Yang satu beriman dan bertakwa, Betul. berwawasan global, Iya. mandiri, kreatif, bernalar kritis. Iya, oke. Itu. Salah satu elemen profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa. Mungkin bisa Bu Prati sedikit menjelaskan tentang contoh siswa atau murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya di kelas panjenengan. Ya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa dan sebelum dan sudah belajar. Oke, terima kasih. Betul ya? Betul sekali Tuhan. Iya. Berakhlak mulia. Selanjutnya berakhlak mulia mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Asmini. Enggak Bu Asmini. Contoh siswa atau murid yang memiliki karakter berakhlak mulia, contohnya apa? Kegiatan yang biasa dilakukan. Mungkin kalau pagi Ibu Asmini, mungkin ketika datang anak-anak mendekat. Ya, setiap pagi anak-anak selalu mendekat untuk berjabat tangan. Bersalaman ya? Iya, Iya, bersalaman. saling ya. Berjabat tangan. Oke, itu menunjukkan bahwa murid kita memang sudah melaksanakan pembiasaan yang berakhlak mulia, menghormati yang lebih tua. Itu tugas kita juga. Kalau masih ada anak-anak, murid-murid kita yang ketika Bapak Ibu guru datang masih berseliweran, masih lari-lari, ya kita panggil tidak apa-apa. Sini nak, sini Mbak, salam dulu. Gitu ya? Iya. Iya. Berkebinekaan global ini merujuk pada pemikiran yang memiliki wawasan luas. Tinggalnya di desa tidak masalah, tapi diharapkan pikirannya yang global, mendunia. Gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kalau 6 ini bisa diterapkan pada murid kita, insya Allah sekolah kita akan sangat maju. Tapi pasti ada saja anak-anak yang, nah, itu. Nilai-nilai kebajikan berikutnya dari Ibu Primary Years Program atau PYP ada yang pertama toleransi, rasa hormat. Toleransi yang seperti apa kira-kira? Yang biasa diterapkan di kelas panjenengan? Mungkin Bu Ida? Oh, sedang telepon, maaf. Oke, bahasanya lagi toleransi. Seperti kemarin kan ada anak pindahan yang beda agama mungkin. Iya. Gimana? Anak-anak yang lain bagaimana? Teman yang lain mengajak bermain, mengajak bersama-sama tanpa melihat perbedaan mereka. Oke, itu salah satu nilai kebajikan toleransi yang sudah diterapkan di sekolah kita adalah ketika ada yang berbeda, baik agama, mungkin sukunya, ya, mungkin asal daerahnya, tetapi mereka tetap mau bergaul, berteman selayaknya, gitu. Kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, peduli, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Banyak sekali nilai kebajikan. Keterampilan hidup, life skill, ini juga termasuk nilai-nilai kebajikan.
Antara lain dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah itu saya merangkum beberapa nilai-nilai kebajikan dalam kolom-kolom yang sudah saya pelajari di modul 1.4 kemarin. Ada kategori peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, yang rasa, gotong royong, rajin, berani, santun, kreatif, semangat, dermawan, jujur, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, adil, baik hati, setia, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, ada rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan keluarga. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang sudah ada. Tinggal nanti kita mengambil beberapa yang disesuaikan dengan perilaku murid-murid kita di dalam kelas. Nah, seperti tadi yang dikatakan Pak Aan, Bu Muslimah, tentang orang berbuat sesuatu itu pasti ada maunya, apapun itu. Yeah. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Mungkin ada yang bantu membacakan biar tidak ngantuk. Pak Subino yang pertama. Oke, jelas. Oke, Pak Subini, mic-nya tuh. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Ya, terima kasih Bu Asmini sudah membantu kita dalam membacakan motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti adalah motivasi yang berasal dari luar diri kita atau disebut motivasi eksternal. Biasanya melakukan sesuatu itu karena takut. Jadi misalnya murid panjenengan diberikan PR, kemudian sebenarnya dia nggak mau mengerjakan PR, tapi kalinya gurunya pol galaknya misalnya. Nah, gurunya sangat galak, kalau sampai tidak dikerjakan pasti akan kena marah. Jadi dia itu dengan terpaksa mengerjakan. Berarti itu motivasinya karena menghindari ketidaknyamanan. Oke, monggo dipesankan. Tidak masalah, ya? Monggo tinggal izin saja bagi yang mau ke belakang. Minumnya kalau masih ada, monggo dilanjutkan santai saja. Ya. Kita lanjutkan yang kedua, ya. Jadi motivasi perilaku manusia yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti tadi yang sudah dicontohkan Bu Muslimah, ya. Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi ini levelnya. Kalau contoh kita bermain game, ini adalah level 2. Lebih menantang, lebih bagus. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Misal saya ya, misal jam masuk sekolah kita adalah 7.15, tetapi saya berangkat sampai sini jam setengah 7. Ya, misalnya saya setengah 7 berangkat sampai sini, padahal kita jam presenti jam 7.15. Itu berarti motivasi saya, karena biasanya Pak Kepala Sekolah itu akan menguji saya. Wih, gua sikit Pak Rahmat. Itu salah satu motivasi saya mendapat pujian dari atasan. Oke, salah satu contohnya seperti itu. Jadi untuk mendapatkan imbalan ataupun pujian dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah level yang paling tinggi, yang paling bagus. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi ingin melakukan karena menghargai diri sendiri. Kalau saya tadi ingin mendapat pujian, tidak sama Pak Sugino. Pak Sugino itu datangnya jam 7 ya karena menghargai diri sendiri, menghargai dirinya, disiplin, gitu ya. Ya, next Pak. Oke, slide terakhir adalah tentang keyakinan kelas. Ya, kemarin saya membuat keyakinan kelas di kelas 6, tentunya dari beberapa tahap. Panjenengan nanti bisa melihat videonya. Nah, ini silakan di Bersami. Saya bagikan orang itu di awal kan saya membagikan skillet untuk mereka menuliskan kesepakatan kelas. Jika apa itu? Jika di kelas ada ya, oke, lanjutkan. Jadi setiap anak saya berikan kebebasan untuk mengungkapkan apa yang diinginkan mereka di kelas. Nah, kemudian ditambah di sana. Jangan Mas Lahri yang baris kedua. Oke, tadi apa kesepakatannya? Kesepakatan kelas. Jika guru berbicara, maka saya mendengarnya. Jika guru sedang berbicara, maka mendengarkan. Setuju? Setuju. Jika tugas harus dikerjakan, setuju? Lanjut. Jika di kelas ada sampah, maka buanglah Tempat sampah. Oke, satu sudah. Ya, lanjut. Tadi sudah diberi. jika memberi jajan, maka pemberinya Dibuang. Oke, jangan dimakan ya. Lanjut. jika ada teman yang kesusahan, maka tolonglah. Jika ada teman yang susah, tolonglah. Setuju? Iya, oke. Jadi kalau kamu nanti melihat temanmu sedang kesusahan, maka kamu harus membantu. Yo. Jika ada anak nakal, maka jangan ditiru. Jika ada anak nakal, maka jangan ditiru. Setuju? Oke. Yo, Jika lanjut. ada siswa dibully, maka kita harus Menegurnya. Oke, ya. Tadi sudah. Oke. Terima kasih Mas Fahri Bukan. Oke, sekarang lanjutkan baris yang ketiga. Siapa yang mau maju membantu para Mas? Yo. Anak kecil lagi. Yo, Yo, atau siapa? Ya. Nah, tadi itu
kesepakatan kelas dan peraturan kelas. Yang terakhir adalah pembuatan keyakinan kelas yang sudah diambil dari kata-kata peraturan kelas yang masih banyak kata jangan, tidak. Sekarang kita ambil hanya sedikit saja, sekitar 6. Iya. Kita sudah menemukan 6 nilai bersejarah yang berawal dari peraturan kelas yang disepakati bersama. 6 ini apakah tadi kamu bisa menjalankan semuanya dan tidak punya? Siap ya? Oke. Coba yang pertama Mas Buri, untuk mewakili semuanya, kamu bisa di sana, yang bisa. Kemarin apa nilainya? Oke, kelihatannya mana? Silakan. Budaya wajah pakai gitu, budaya gitu. Budaya ya. Ini J. Pakai spidol. Nah ya kan. Nanti biar kalau itu nggak. Lima. Oke, terima kasih Mas Suri. Berikutnya mewakili Zaki ya. Zaki apa? Saling menghormati, silakan dituliskan di situ. Yang jelas tulisannya. Saling. Biasa untuk sesuai program pada spidol kurang besar ya. Saling ya oke, terima kasih. Yang ketiga, Mas Bisa dilihat Pak. Itu antara lain kesepakatan kelas pengambilan kata-kata yang tidak positif. menjaga keamanan, silakan. Nah, ke yang sebelumnya Pak, pembentukan keyakinan kelas. Jadi itu sedikit contoh saja untuk pembuatan keyakinan kelas. Jadi yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Contohnya ini bertanggung jawab, saling menghormati. Sedikit saja yang mudah diingat, jadi jangan terlalu banyak. Tadi saya ambil 6, mudah-mudahan 6 itu akan mudah diingat dan dilaksanakan oleh murid-murid saya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi apapun yang dibuat bisa dilaksanakan, mendukung. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi suatu Bapak Ibu. Lanjut Pak. Sekarang kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang saya pelajari itu memang ada 5. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau semua itu tidak terpenuhi, orang akan tidak hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, ada kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, jadi punya harga diri, ingin untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan, bermain, yang suka mancing, berarti itu kebutuhan dasar yang kesenangan. Yang suka humor, punya antusiasme, keinginan yang tinggi, dan tertawa. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia tadi sudah lanjut. Nah, jenis-jenis tindakan ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi.
Ini yang paling penting nanti dalam kita menaungi siswa-siswa kita. Hukuman sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi itu terencana, tertulis disepakati bersama sesuai dengan peraturan. Murid tetap tidak dibuat nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Jenis tindakan yang ketiga adalah restitusi. Ini yang akan kita mulai terapkan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi punya salah tapi kita tawarin perbaikan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, bisa menjadi pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa berposisi menjadi manajer atau menjadi pemantau. Contoh penerapan posisi kontrol guru kemarin, hari Senin kemarin, siswa saya, murid saya kelas 6, Ahmad Jamhur itu tidak membawa upacara saat upacara bendera, tidak membawa topi, tidak membawa topi ketika upacara. Itu kan melanggar peraturan. Nah, tetapi ketika contoh kita sebagai penghukum, kita kan hukum siswa tersebut untuk hormat pada bendera selama 10 menit. Itu penghukum. Tapi ketika kita memposisikan menjadi pembuat rasa bersalah, kita akan menanyakan berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak. Kalau posisi kita menjadi pembuat rasa bersalah, kita posisikan sebagai teman. Ayo dong, ini adalah celah, tolong bantu Bapak ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi kita seakan-akan seperti sama teman. Jadi menasihati teman kita. Kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah pelajaran selesai, kamu pulang ambil atribut yang tidak kamu pakai dan jangan dilakukan. Nah, yang terakhir, kalau posisi kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Hal apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Manajer menawarkan solusi. Tentunya murid akan menjawab. Nah, itu beberapa posisi kontrol apakah aku, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Ayolah lawan dari Pak Guru ya. Kalimat-kalimat yang kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Penghukum? Teman? Penghukum ya. Lanjut. Terakhir tentang segitiga restitusi adalah merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri atau bertanggung jawab. Gambarnya segitiga, tapi warnanya putih jadi tidak kelihatan. Ada 3 sebenarnya. Ya. Menstabilkan identitas yang pertama, bahasanya berbuat salah itu wajar, tidak apa-apa, tidak ada manusia sempurna. Pak Guru juga pernah melakukan. Ya. Validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan, intinya ya. Jadi kamu berbuat itu pasti punya alasan. Kalau boleh tahu apa alasan melakukan itu, seperti itu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita tanya. Setelah kita tahu alasannya, kita tanya keyakinan kelas apa yang kamu anggap. Tentunya apakah yang kamu perbuat itu sudah sesuai keyakinan kelas kita? Kalau memang dia melanggar, pasti dia akan menjawab tidak Pak. Keyakinan apa? Misalnya disiplin, saya tidak disiplin. Next, Pak. Lanjut aja. Ya, kemarin saya sudah melakukan praktek segitiga restitusi kepada murid saya yang tidak mau membawa topi saat upacara. Saya sudah menerapkan itu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi dalam penerapan program disiplin positif,
guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, sudah selesai. Sekarang refleksi ya, 5 menit saja. Coba bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melihat slide-slide yang saya paparkan tadi? Boleh sharing, boleh dijawab Bu Wida mungkin? Perasaan Bu Wida bagaimana setelah mengikuti sesi ini? Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini itu senang, bahagia. Senang, bahagia. Senang dan bahagia. Terima kasih. Mewakili Bapak Ibu guru lainnya atau tidak? Jangan-jangan ada yang sedang tidak senang. Gitu. Bu Prati? Senang. Terima kasih. Bu Wiwi? Perasaannya? Senang. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Ya. Sekarang saya ingin refleksinya ya. Perasaan tadi juga senang. Pembelajaran apa yang tadi panjenengan dapatkan dari Bunga mungkin bisa menjawab? Mewakili teman-teman. Terima kasih Pak Kunia, Bapak Rahmat. Saya akan mencoba menjawab pada hari ini. Dari awal sampai akhir banyak sekali yang ilmu yang kita dapat nih Bapak Ibu. Dari awal kita belajar tentang ada mengontrol diri, disiplin positif, terus membuat keyakinan kelas, terus bagaimana cara kita menghadapi kasus-kasus yang ada di dalam sekolah, menangani misalnya ada kasus A dengan kasus dengan anak B, bagaimana cara mengatasinya, dan belajar tentang itu tentang tadi yang baru kita ketahui tentang segitiga restitusi. Mungkin itu Pak Rahmat. Baiklah, terima kasih Bu Murfaina mewakili teman-teman Bapak Ibu guru yang lain ya. Itu yang dapat saya paparkan. Terakhir sebelum saya tutup, ada sebuah pantun, mudah-mudahan ini memotivasi kita semua dalam melaksanakan tugas kita sebagai pendidik. Pantunnya seperti Bapak Ibu. Kau ada cerita membeli alpukat, jus alpukat untuk stamina. Selamat siang, tetap semangat untuk pendidikan kita yang lebih berjaya. Demikian perkataan dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengembangan definisi disiplin positif yang telah disampaikan oleh Bapak Rahmat selaku Jumlah 11. Kepadanya saya berterima kasih. Dan untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, mari kita tutup acara pada kesempatan ini dan berjumpa bersama. Alhamdulillah. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Saya